Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sumarni Esbud SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiri dan pemateri pada siang hari ini, yang kami hormati seluruh Dewan Guru, staf, dan karyawan, dan teman-teman tim KKN tematik Universitas Muhammadiyah Jember yang saya banggakan dan yang saya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini pada acara IHT dengan tema aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sumarni Esbud SPD SJ. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Sefir Kasari selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga inti, dan yang terakhir penutup dan doa. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, saya persilakan kepada Ibu Sumarni Esbud SPD SD selaku Kepala Sekolah dan pemateri siang hari ini. Untuk beliau saya persilakan. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Santi Aprilia SPD. Untuk beliau saya persilakan. Yaitu acara IHT dengan tema aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sumarni Esbud SPD SD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk hadir di sini untuk mengikuti acara kegiatan kami. Perkenalan dulu mungkin dari adik-adik belum ada yang kenal. Saya Sumarmi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Saya di sini mendapatkan tugas untuk menugaskan kepada rekan guru ataupun di organisasi praktisi, karena di sini di lingkungan kita sudah mencukupi dari minimal yang harus mendapatkan implementasi dari kegiatan guru bergerak, maka cukup kita lakukan di SD kita sendiri. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini ya kita, karena di sini kita belajar bersama. Hanya saya mungkin terlebih dahulu mengenal beberapa hal karena setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti bisa memotivasi teman-teman untuk mengikuti program dari pemerintah, karena saya yakin program yang digulirkan oleh pemerintah pasti ada tindak lanjutnya yang kedepannya, yang utama untuk tujuan pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Oke, kita mulai saja. Saya mendapatkan tugas ini untuk mengimplementasikan aksi nyata tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu kita pasti pernah melaksanakan dan sudah beberapa yang kita laksanakan, cuma kita mungkin tidak tahu apa istilahnya. Di sini budaya positif yang kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Ada paradigma lama dan paradigma baru. Nanti kita ulas ke depannya. Disiplin positif. Disiplin positif ini kita sudah menerapkan di lingkungan ya. Tentang di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang tentunya akan kita tanamkan pada karakter siswa kita. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan maupun restitusi. Kemudian kebutuhan dasar siswa. Ini kadang-kadang kita yang tidak memahami kebutuhan dasar siswa sehingga kita pokoknya ngajar. Sedangkan kebutuhan dasar siswa kita tidak tahu, sehingga tujuan dari pembelajaran kita tidak akan tercapai dengan maksimal. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita laksanakan pada awal tahun ajaran baru. Setiap kelas pasti membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, cuman tidak didokumentasikan ya. Mungkin tidak dibuat banner atau di print itu. Kok saya belum lihat ya? Belum ya? Cuma pasti saya yakin Bapak Ibu membuat bersama siswa ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Di sini adalah suatu konsep untuk menyelesaikan masalah ya. Di sini tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi terhadap kasus-kasus yang dihadapi siswa. Namanya segitiga restitusi. Kira-kira kita sudah melaksanakan belum? Sudah, cuma kita tidak tahu istilahnya ini apa sih ya. Dan mungkin tahap-tahapannya aja yang kita tidak kurang sesuai, kurang sempurna. Kemudian ada aksi nyata budaya positif. Jadi kita terapkan langsung pada anak-anak budaya positif yang ada di lembaga kita. Lanjut Pak Dalil. Perubahan paradigma pembelajaran. Saya kira ini apalagi adik-adik yang masih
encer ya, masih fresh. Untuk paradigma pembelajaran, ada paradigma pembelajaran lama dan ada paradigma pembelajaran baru. Yang lama sering kita sebut dengan konvensional ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua untuk bagaimana sih pembelajaran paradigma lama. Adakah di antara kita yang masih melaksanakan? Kita harus lambat laun dikit demi sedikit meninggalkan pembelajaran yang model lama. Zamannya saya dulu, mungkin ya zamannya kita Bapak Ibu ya. Itu adalah guru yang mendominasi pembelajaran. Sumber utama sumber belajar itu apa jadi Pak Guru, Bu Guru kan gitu dulu ya. Sekarang kan tidak bisa seperti itu. Guru hanya berusaha memberikan stimulus sehingga siswa memberikan respon. Ketika siswa diberi stimulus aktif, kita menganggap wah, pembelajaran saya sudah sempurna, ini sudah berhasil. Anak-anak anteng, diem, jawab pertanyaan betul. Kita sudah menganggap pembelajaran kita berhasil. Karena waktu pembelajaran seperti itu orientasinya pada hasil. Kalau sekarang berdasarkan kurikulum Merdeka, orientasinya pada karakter. Jadi betul. Sekarang paradigma baru, guru tidak mendominasi proses belajar. Sebaliknya siswa yang harus aktif dan dominan dalam pembelajaran. Alhamdulillah Kemiri 1 sudah mulai menuju ke pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru saya sering lihat di statusnya, kadang dikirim di IG-nya Kemiri 1 itu pembelajarannya sudah mengarah ke guru sebagai penuntun ya, bukan mendominasi. Anak-anak mengonstruksi sendiri pemahaman materi yang telah diberikan. Misalkan kemarin saya lihat tentang perubahan wujud kelas berapa kemarin, kelas 4 ya, kelas 4 itu bisa dimodif Bu Nur, bisa anak-anak satu kelompok perubahan wujud dari cair ke beku, satunya dari perubahan wujud satu ke yang satunya. Jadi dalam satu waktu kita bisa belajar bermacam-macam perubahan wujud. Itu bisa dikembangkan seperti itu. Bagus sekali. Berarti anak-anak sudah dijejeli materi. Biasanya materi terus ya perubahan wujud ada seperti ini. Tapi dengan anak-anak dengan menggunakan praktek seperti kemarin, anak-anak itu akan terbangun pemahamannya tentang perubahan wujud dari cair ke beku seperti ini. Praktek ceket melekat di otaknya. Kalau hanya dikasih materi, pulang kesandung hilang ya. Tapi dengan pembelajaran yang dilakukan teman-teman, alhamdulillah, terima kasih sekali. Saya selaku kepala sekolah di sini mengapresiasi Bapak Ibu guru yang sudah mulai menapak ke pembelajaran dengan paradigma baru. Siswa yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Kalau dulu gurunya sampai kesel di mulutnya, PR-nya banyak, LKS-nya banyak, nah seperti itu. Sekarang tidak, tapi anak-anak sudah aktif dan dominan di dalam pembelajaran. Jadi kalau anak-anak rame jangan dimarahin ya, jangan ramenya karena rame berdiskusi ya. Tapi kalau rame guyon ya pastilah kita peringati ya. Tapi kalau anak-anak ketika pembelajaran di kelas itu rame, antusias, berarti pembelajaran Bapak Ibu lah yang berhasil. Tapi kalau anak-anak diem, ngaku rancang, meneng ya, itu tertekan gitu, takut. Nah itu pembelajaran model lama. Dan anak-anak nggak mungkin ingat. Jarang kalau anak-anak yang nggak betul IQ-nya tinggi mungkin bisa. Tapi bagi anak-anak yang kemampuan akademisnya kurang, itu malah semakin dia akhirnya menimbulkan malas untuk pergi ke sekolah. Begitu. Lanjut Pak. Ini lebih penjabaran dari paradigma lama. Siswa sebagai penerima pengetahuan. Jadi siswa kita anggap itu sebagai objek. Pokoknya ini pelajari, dijajal dengan materi dan pembelajarannya pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pengalaman pribadi saya ketika menjadi guru kelas 6 selama kurang lebih 16 tahun, itu apalagi kalau menjelang UN, materi itu kalau belum selesai kita nggak bisa tidur. Ya apa nanti ujiannya nggak bisa. Materi saja kita drill, ternyata tindakan saya itu salah. Ya bukan seperti itu. Untuk
memahamkan sebuah materi. Kita sudah merasa sudah tercapai sudah semua materi selesai, kita merasa pembelajaran kita berhasil, padahal tidak seperti itu. Siswa sebagai objeknya saja, padahal kalau sekarang siswa sebagai subjeknya, pelaku pembelajaran. Bedanya seperti itu. Kemudian satu-satu sumber pengetahuan buku, apalagi dulu belum ada internet ya, belum ada YouTube. Buku yang dipegang guru sebagai bahan ajar itu satu-satunya sumber belajar zaman dulu. Kalau sekarang sudah banyak sumber belajar, sebelum pembelajaran dimulai biasanya anak bapak ibu guru sudah pelajari nyebar link YouTube ya. Jadi ketika pembelajaran dimulai, anak-anak sedikit banyak sudah paham besok apa yang akan dipelajari. Dan saya rasa kita sudah mulai ke arah situ. Kemudian siswa adalah makhluk pasif. Guru hanya memberikan stimulus kepada peserta didik, memberi respon. Ketika merespon benar, oh bagus, pembelajaran selesai. Dikatakan belajar jika mampu memberikan respon dengan tepat atas stimulus yang diberikan. Ketika merespon, anak-anak bisa, pengetahuannya bisa, kita menganggap berhasil. Tapi karakternya nggak tahu, karena kita tidak menanamkan karakter di situ. Siswa dianggap makhluk kosong yang siap menerima masukan. Guru memberikan sejumlah pengetahuan tanpa mempertimbangkan sudah ada atau tidaknya pengetahuan awal siswa tentang materi yang diberikan, dan tidak perlu mempertimbangkan seberapa siap siswa untuk menerima materi itu. Nah ini saya tanya Bapak Ibu, ketika mau mengadakan pembelajaran, apakah mengetahui, mengidentifikasi kesiapan siswa? Sudah ada yang seperti itu? Dengan cara seperti apa? Kemudian ditanya sudah siap apa belum, kemudian disuruh mengeluarkan buku, kemudian dipancing dengan tema yang sebelumnya. Seperti itu ya menurut Bu Puput. Kalau menurut Bu Nur, maksudnya kesiapan siswa itu bagaimana? Siswa sudah siap untuk misalnya pelajaran sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia, anak-anak sudah tahu materinya, misalnya tentang argumentasi ya. Dari itu anak-anak sudah dari kesiapan siswa itu dilihat dari misalnya ada tugas besok bawa ini untuk menunjang pembelajaran. Itu siap dari pembelajaran. Kemudian anak-anak juga sehat rohani dan jasmani untuk mengikuti pembelajaran tadi ini. Saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, kesiapan siswa, mungkin adik-adik ada yang sudah dari ilmunya yang dari kampus. Kesiapan siswa, guru sebelum mengajar harus mengetahui kesiapan siswa. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Umut dan Bu Nur. Dari jawaban dari Bu Nur sudah 50%-60% sudah betul. Kesiapan siswa itu bukan menyiapkan absennya, bukan menyiapkan apa tadi Bu Umut, buku PR-nya, seperti itu bukan ya. Kesiapan siswa itu guru mampu memberikan metode yang tepat. Seperti Bu Nur tadi bilang bahwa anak-anak sudah mengetahui sedikit materinya. Nah itu dari anak-anak yang sudah ada yang tahu materinya atau belum, guru bisa menentukan metode pembelajaran yang satu. Kesiapan siswa itu di sini metode yang mau diterapkan. Guru sudah mengetahui si Daryl tidak bisa ini pembelajaran melalui ceramah, tidak bisa. Dia harus auditori. Jadi Bapak Ibu guru menyiapkan pembelajaran anak-anak yang melibatkan auditori. Kemudian ini kinestetik, ini visual. Yang visual mungkin bagi kelompok ya, seperti itu. Visual silakan mengamati di luar. Misalkan metode kemarin Pak Daryl saya lihat tentang identifikasi tumbuhan. Ya, kalau yang suka
bersifat visual, anak-anak boleh dibawa keluar. Kemudian mengamati, menggambar. Kalau saya kok suka menggambar, Pak, banyak sekali anak-anak nggak suka menggambar. Bisa taruh Pak Daril menggunakan setelkan YouTube ya, YouTube yang ada pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ini pembelajaran yang sudah sesuai dengan paradigma baru. Dia berpikir ini bukan main, tapi kan dia senang ya. Anak-anak aja senang. Ini kemarin nggak tahu kelas berapa ketika saya ke luar kelas, ini kok anak-anak ngumpulin bekasnya kue, ya. Saya kira belajar matematika untuk volume, saya kira seperti itu. Ternyata dia belajar komposisi makanan serta manfaatnya. Nah, mungkin, nah ini sudah Pak gurunya atau Bu gurunya ini sudah sesuai pembelajaran paradigma baru. Pertama, anak-anak senang karena kita pembelajaran dengan yang digaungkan sekarang ini adalah berpihak pada murid. Murid itu ojo sampai tertekan, jangan sampai merasa takut, bosen atau tidak senang. Ini anak-anak dia sebenarnya belajar, tapi dia merasa bermain kan, mencari rumusnya snack, kemudian diskusi sama teman komposisinya apa ditulis. Nah, apalagi ini kalau pengembangannya lebih bisa ini. Mungkin ini kelas 4 kalau nggak salah waktu itu ini ya. Iya. Ini bisa dikembangkan lagi Pak Daril atau Bu Nur yang kelas 4, yaitu mengenai uji makanan. Ya, ini kan tentang makanan. Nah, bisa dilanjutkan dengan uji makanan, anak-anak membawa dengan unit bisa sebagai indikatornya itu ya. Ini adik-adik perlu ya. Adik-adik kemarin kan anak-anak sambatan seperti udah enak Bu diajar lah. Mungkin pembelajarannya itu kurang seperti ini, kurang menyenangkan dan tidak berpihak kepada murid. Kita itu menuntut maunya siswa, bukan menuntut ya. Kita tidak boleh menuntut sehingga tertekan, tapi kita, nah ini dia belajar. Tapi Pak Guru pinter ini, guru Pak Gurunya menggunakan strategi dan metode yang pas sehingga anak-anak senang, tidak bosan, tidak tukaran, fokus berpikir dia. Ini membutuhkan berpikir yang kritis karena dia menentukan jenis-jenis kandungan makanan, apalagi tadi kalau ditambah dengan kandungan makanan ini apa saja sih, dengan indikator kunyit, bisa dengan indikator kalau protein itu indikatornya bulu yang dibakar, karbohidrat mungkin dengan iodium, lemak mungkin dengan kertas berminyak. Nah, itu anak-anak semakin berpikir dia. Pengembangan pikirnya dia bisa mengkonstruksi, membangun pemahamannya sendiri. Meskipun dia lari-lari lapangan besok ulangan apal sudah. Tapi ketika anak-anak dengan metode ceramah cuma tidak ngomong, lali pulang sekolah sudah entek ya. Tapi dengan seperti ini pakai pengalaman saya ketika masih di SD yang lama. Ini juga pembelajaran seni budaya. Menggambar tentang batik tapi kearifan lokal. Di sana karena kopi maka kita ambil tema membuat batik kopi. Monggo Pak Daril. Nah ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita berpihak ke situ bahwa pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntut tumbuh hidup dan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya sesuai kodrat anak. Jadi sekarang disiplin positif, kita masuk ke materi disiplin positif. Ada disiplin diri, adalah kemampuan memerintah diri sendiri untuk dalam mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa diperintah oleh siapapun. Ini biasanya kita peraturan gitu ya. Tapi kita tidak diperintah, kita menyadari sendiri. Kita datang pagi itu bukan karena pengen dapat penghargaan, bukan pengen karena dielem ya, bukan, tapi karena disiplin pada diri kita sendiri. Bahwa kita nggak diperintah siapapun karena tanggung jawab kita. Saya rasa
Dewan Guru SDN Kemiri 1 sudah 99% melaksanakan disiplin diri. Nah sekarang kita kalau mendisiplinkan anak-anak, saya rasa anak-anak untuk mematuhi peraturan juga sudah bagus. Kemudian dalam disiplin diri nanti akan timbul kebajikan, nilai-nilai, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama. Ini profil pelajar Pancasila. Setelah tercipta disiplin diri, maka kita dituntut untuk menumbuhkan karakter atau nilai kebajikan yang bersifat menyeluruh yang sekarang dikemas dalam profil pelajar Pancasila. Adik-adik sudah mengenal itu ya, profil pelajar Pancasila? Sudah kan? Nah, kita tidak dituntut nilai berupa angka di situ, tapi kita menuntut karakter tertanam pada siswa, yaitu di nilai 5 yang dari profil pelajar Pancasila ya. Itu tugasnya kita. Jadi kita kalau anak-anak mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru membuat misalkan kikir ain atau teropong gagal, bukan tidak dapat nilai ya. Tapi anak-anak sudah berproses di situ mandiri, nggak dibantu. Ya kan mandiri mengerjakan sendiri sesuai pemahaman dia. Itu kita hargai nilainya. Bukan ini gak jadi nilainya 50, bukan ya. Tapi kita tetap ke proses anak-anak yang kita beri penilaian. Lanjut Pak Dari. 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah kita dengan adanya peraturan disiplin itu ada teorinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu, Pak Adil datang pagi misalkan ya, datang pagi, takut tidak nyaman di hatinya, tapi bukan karena aku takut dihukum sama Bu KS misalkan ya. Itulah untuk menghindari, alasannya seperti itu. Orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman mau melaksanakan Pak dari berangkat jam 6:30, tapi ya itu untuk menghindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Aku tidak teko jam itu, sebelum jam itu digegeri sama Bu KS. Nah itu bukan karena disiplin diri, tapi karena takut atau tidak nyaman. Sama anak-anak tidak boleh seperti ini. Anak-anak harus menciptakan karena kesadaran diri. Nah, jika tidak melakukan maka kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan bersifat eksternal. Tidak terpenuhi kalau tidak Pak Daril nggak datang pagi, nanti aku minta tanda tangan dan dikasih lah seperti itu. Jadi ada tujuan lain atau pengen dipuji Pak Daril, biar dipuji ya seperti itu. Berarti belum ada disiplin diri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, mereka melakukan untuk mendapatkan pujian yang menurut mereka sangat penting juga demi hadiah, pengakuan dan imbalan. Karena ada di antara sifat-sifat orang itu butuh kalau pujian itu sangat penting. Ada yang menganggap seperti itu. Ada nggak butuh pujian? Nah, aku nggak perlu pujian. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada yang menganggap bahwa pujian, hadiah, imbalan itu number 1. Ada seperti itu. Kenapa akhirnya dia bisa melakukan peraturan dengan baik? Alasannya itu. Yang ketiga ini yang harusnya menjadi yang dasar kita sebagai pendidik untuk generasi kita nanti. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai disiplin positif karena motivasinya, berperilakunya bersifat internal. Nah ini harusnya kita seperti ini, melakukan semua peraturan atau nilai kebajikan tapi karena ingin menghargai diri sendiri. Oh aku ya memang ini sudah tugas saya, sudah kewajiban saya, kalau saya memang harus melakukan nilai kebajikan atau keyakinan atau kesepakatan yang telah disepakati. Nah ini yang nomor 3 ini semoga kita menjadi yang nomor 3. Kita melakukan disiplin positif bukan karena dapat ingin hadiah, bukan karena ingin imbalan atau karena takut
hukuman. Ini pun harus kita terapkan di kelas kita masing-masing ke anak-anak. Jadi anak-anak melakukan sesuatu karena dia tahu, karena itu salah, ini baik, ini benar, bukan karena anak-anak takut. Itu yang ingin saya terapkan kepada anak didik kita. Oh, bisa dipahami untuk disiplin diri ya? Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Apakah ini sangat penting untuk anak-anak kita? Sangat penting sekali. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa agar kita ketika mendiagnosis, ketika mencarikan obatnya itu pas, sesuai. Kadang-kadang saya sendiri ya ngeluh, iku pancen gak iso atau iku pancen mohon maaf kadang akunya lah itu nggak boleh ya. Kita belum mendiagnosis apa sih kebutuhan mereka sehingga kita tepat memberikan obatnya. Kalau kita belum masa dikasih obat batuk gitu ya. Kalau kita diare masa dikasih obat panas. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bisa di next Pak Daryl. Bertahan hidup, saya kira semua tahu, yaitu yang harus ada kesehatan, rumah, dan makan. Nah, ini kadang-kadang mungkin si Emput ini kok belajar lemes terus, kasus seperti itu, dikejar nih sama guru. Kenapa kamu udah lihat dengan pelajaran saya? Langsung seperti rata-rata. Iya, kamu udah minat dengan pelajaran saya, kamu udah keluar lah. Itu nggak benar. Yang masih dulu itu kenapa kamu? Ya. Dimotivasi ya, atau mungkin dimotivasi, ayo Bud, belajar yang bagus, biar nilai yang bagus. Oh dia itu nggak belajar, dia nggak ikuti karena lapar. Berarti kebutuhan dia saat ini bukan dimotivasi untuk belajar rajin, tapi dikasih makanan, setelah makanan dapat lagi. Nah itulah ya, itu ilmu mbak-mbak ya. Jadi janganlah dijas anaknya itu tak menghargai. Saya dari tadi lah, dilihat dulu kebutuhan dasar siswanya itu kenapa kok lemes, kenapa kok nggak bersemangat. Ya, tugasnya guru itu banyak yang harus dipahami. Nah, paham di sini ya. Jadi teman-teman bisa, kalau anak-anak itu udah lemes, seperti lesu, jangan dimotivasi dengan ayo belajar yang sini lakuin, kepada jangan. Tapi kamu itu kenapa kok lemes? Ya, jangan langsung disuruh belajar di luar kelas, jangan. Dong dia itu kelaparan. Kalau terpasang. Jangan hampir guru. Iya, amin. Itulah salah satunya bu guru itu juga adalah berkorban materi juga. Ya rata-rata gitu. Nah ini lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasus kita di sini Tegar ya. Tegar itu karena mungkin dia kurang kasih sayang, kurang diterima, dia dibikin ulah di sini. Bikin ulah apa ya? Cewek juga ditonjok ya. Nah, dia itu setelah kita pelajari, kita diagnosis, nah ternyata dia mungkin di lingkungannya kurang diperhatikan, kasih sayangnya kurang, sehingga dia melampiaskan ke hal-hal yang negatif. Kira-kira ini Bapak Ibu sudah sering alami ya. Cuman zaman diagnosis itu kita kadang-kadang salah. Pokoknya orang metu, gak ngikuti pelajaranku metu, jumur, gak zaman sekarang jumur anak ya. Lanjut, kebebasan, kebutuhan untuk pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan menentukan arah hidup. Kalau di pembelajaran ya jadi tadi itu, ya saya senangnya belajar milih. Saya senangnya belajar lewat ini Bu, lewat auditori. Saya inginnya belajar itu langsung ke lapangan. Karena saya pernah punya murid, kalau dimasukin di kelas tuh nggak sampai 10 menit sudah gelisah dia sudah, maunya keluar terus. Tapi ketika pembelajaran di luar kelas bagus, misalkan saya suruh pengalaman pribadi, saya suruh coba hitung, cari botol, hitung volumenya, hitung luas lapangan itu, hitung, ya bener, rumus-rumusnya bener, penerapannya bener. Tapi ketika di kelas soal dikasihkan paling dikerjakan satu aja untuk hitungan, sudah panas di matanya dia mau keluar. Itu kan dia tidak bisa pembelajaran. Nah itulah kita harus
mengetahui kesiapan siswa. Nah, ini kesenangan. Hak anak itu mendapatkan kesenangan. Kesenangan itu bisa tertawa, bermain. Karena sesuatu kalau dia senang akan mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru, dia senang. Konsentrasi tinggi dia pasti. Contohnya tadi itu ya, pembelajaran yang membuat es krim. Senang kemarin makan es krim. Ya, senang dia. Karena senang dia melakukan dengan konsentrasi tinggi. Nah ini membutuhkan senang. Boleh anak-anak tertawa juga boleh, bermain itu kan dunia anak. Kalau anak-anak tertawa tapi dalam konteksnya dalam pembelajaran jangan dilarang. Tapi ketika tertawa guyon dan benar ya, kita sebagai guru sebagai pengontrol ya, pengontrol tetap pemantau, pengontrol, penghukum itu tetap, tapi lihat konteksnya itu. Jadi kita masuk Bapak Ibu guru adik-adik nanti kalau masuk itu jangan rembut ya. Mukanya meskipun putus dengan pacarnya atau di mana di rumah mungkin lagi masuk itu kelihatan mukanya itu fresh. Apalagi pakai lipstik kita agak merona. Kayak gitu. Anak-anak akan tertarik sudah dari perform pertama itu sudah ada anak tertarik. Iya, aduh guru PPL-nya cantik itu. Pertama tuh pasti cantik sama ganteng atau bersih, bagus gitu ya. Guru PPL-nya ganteng, sudah itu sudah nilai plus. Tapi guru PPL-nya berutok gitu ya, dia pasti nah ini guru PPL lagi gitu ya. Apalagi bosen anak-anak, cobalah cari pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Perasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, tampil dan diakui prestasi, didengarkan dan dihargai. Ini tolong Bapak Ibu disempatkan ketika anak-anak itu curhat, dengarkan keluhan mereka, dengarkan apa kata hati mereka, sedikit didengarkan anak-anak pasti senang. Oke, Bapak Ibu ya, ini hak mereka untuk dihargai, untuk diakui keberadaannya, sehingga nanti akan terjadi chemistry antara Bapak Ibu guru. Kelima, posisi kontrol. Kita sebagai guru itu sebagai penghukum, rata-rata sebagai penghukum, ya. Ini sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai posisi teman. Ini posisi kita loh ya sebagai guru ya. Posisi pemantau dan monitor, dan yang terakhir sebagai manajer, sebagai penghukum. Misalkan ada kasus bisa yang sebagai penghukum. Nanti ada kasus, nanti Bapak Ibu bisa memposisikan. Kalau sebagai penghukum itu salah sudah sesuai peraturan dihukum, itu sudah sesuai penghukum. Kalau pemantau, kamu salah. Kalau salah kamu harusnya bagaimana? Nah seperti itu. Konsekuensinya apa? Itu pemantau. Kalau posisi sebagai teman, ya itu diajak sharing sehingga anak-anak menyadari kesalahannya. Mungkin bisa ini ada beberapa kasus. Saya lihat kasus satu dulu. Ini biasanya terjadi pada guru baru. Bisa dibagikan. Mungkin Bapak Ibu guru 5 ada. Guru matematika ini. Guru matematika dan wali kelas 6, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP, padahal sudah 2 tahun ya. Beberapa murid perempuan, Vivi, Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, seperti kasusnya Mbak Jade. Ya, padahal ini 2 tahun anak-anak masih seenaknya ya. Sambil mengingatkan mereka untuk fokus pada pekerjaan tugas. Ini Bu Eni sudah wis cepat sabar nih. Ayo digarap kan gitu tuh. Nah, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai aja Bu. Disepelekan kan? Disepelekan. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas
Santi ini wali kelasnya ya. Kita menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Eni ini guru pengganti, guru baru. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan dan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Rata-rata anak-anak itu membela diri. Ya, pasti membela diri. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Santi menanggapi tindakan itu dan boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak mati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dan adakah gagasan. Itu intinya itu gak dihargai, ya. Gurunya gak dihargai, guru penggantinya karena guru baru. Nah, masalah di sini masalahnya ini Ibu Santi itu berpihak dalam 5 posisi kontrol tadi dia sebagai apa? Di situ kalau dia dia kan meminta Vivi menanyakan seperti tak marah kan ya? Iya, posisi sebagai teman dan sebagai kan akhirnya dia si Santi merasa apa tadi? Bersalah kan? Nah, merasa bersalah dengan tanpa diminta oleh Bu Santi, dia merasa bersalah sendiri kalau tidak menghargai. Nah, tapi dia harus memberikan apa yang bisa dilakukan Santi sama Vivi sama Natali jika untuk apa ya, konsekuensi lah dari rasa tidak dihormati itu apa yang akan dilakukan. Nah itu dia si Santi dan si Vivi dan si Natali itu nggak merasa dihukum kan di situ. Gurunya juga tidak marah kan. Nah, inilah yang harus kita praktekkan kepada anak-anak. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran keyakinan kelas, di situ pasti sudah membuat keyakinan kelas saling menghargai, ya, pasti ada. Nah, di situ berarti anak-anak sudah tidak menghargai guru. Konsekuensinya apa? Dia merasa sendiri. Oh ya udah Bu, di situ ada penyelesaiannya nanti. Kira-kira apa? Selain minta maaf. Minta maaf dia sendiri atau dari hati, bukan dipaksa. Itulah cara kita memposisikan diri sebagai teman. Menvalidasi rasa bersalah. Kita buat kata-kata bagaimana bisa anak-anak itu dengan sendirinya merasa bersalah. Pak Sam ahlinya ini. Pak Sam selalu kalau membuat anak-anak merasa bersalah. Kita bisa berburu ke Pak Sam ke masalah itu. Sehingga anak-anak dengan sendirinya merasa bersalah. Iya, saya salah, saya akan minta maaf. Tapi kan tidak cukup dengan minta maaf kan. Ada sesuatu yang harus dibayar oleh anak-anak. Tapi yang menentukan bukan kita. Kita tidak boleh menentukan apa yang harus dilakukan anak-anak. Anak-anak sendiri yang harus menentukan. Nah di sini kasus ini sudah kemarin kita bahas, yaitu akan memberikan email kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa ketika buku matematika tidak ada, bersedia diajar Bu Eni. Kemudian dia juga minta maaf pada Bu Eni, melakukan tindakan-tindakan disiplin positif. Itu mereka sendiri harusnya. Jadi kita nggak boleh ketika menyelesaikan masalah kasus seperti ini, kamu harus berjemur di sana, nggak boleh. Kayak kemarin Pak Jo, yang nyuruh Pak Jo itu belum berhasil Jo. Ya, kalau siapa yang nyuruh minta maaf ke Bu Dinda? Pak Jo. Berarti ketika kamu memvalidasi rasa bersalah kepada anak belum masuk ke hatinya anak. Karena disuruh Pak Jo kemarin saya tanya, kamu siapa yang minta maaf atas diri sendiri apa gimana? Disuruh Pak Jo. Nah, menurut Bapak Ibu udah berhasil belum Pak Jo? Belum. Tapi kalau Pak Jo tidak perlu nggak usah kamu harus minta maaf dah. Biarkan tindakan apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Nah, yang keluar itu dari mulut anak-anak sendiri. Dan pakarnya ini Pak Sam, saya akui, saya juga harusnya belajar dari Pak Sam. Untuk mengolah kata itu Pak Sam itu bisa saja. Sehingga anak-anak itu kadang sampai nangis, sampai semaput ya gara-gara Pak Sam. Nah ini kasus satu. Coba Pak kasus yang lain, mungkin kasus yang sepatu pelanggaran sebagai hukum.
Ya, ini tidak sepatunya salah. Pak Lukman ini dia peraturannya di sekolah kita harus memakai sepatu hitam. Nah, ketika ada anak terlambat memakai sepatu putih, kira-kira tindakannya Pak Lukman ini kan menyuruh sudah lepas sepatumu dan jangan bersepatu seharian. Kamu tahu kan kalau peraturan di sini sepatunya harus hitam. Kira-kira tindakan Pak Lukman itu sebagai apa? Penghukum. Kenapa di situ tidak boleh menggunakan sepatu selain warna hitam. Nah, konsekuensinya di situ tidak boleh dipakai. Kan sudah ada sebagai penghukum. Berarti seharian si anak tidak bersepatu. Nah, kira-kira seperti itu ada yang menjawab kok kejam gitu ya. Itu guru jadul gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang kalau sudah guru yang sekarang ya kasihan kali trauma anaknya kan gitu, isin, nah, beban mental kan gitu. Nah, itulah konsekuensi yang harus diterima anak. Kenapa? Karena di situ sudah tertera peraturan, keyakinan bahwa sepatu harus hitam. Dia Pak Lukman di situ, Pak Lukman ya. Nah, Pak Lukman itu dia pemantau dan penghukum. Ya, pemantau dan kontrolnya seperti itu. Kita tetap memberikan kontrol itu kepada anak. Ya, itulah perjuangan Bapak Ibu guru untuk memperoleh karakter siswa. Nah, kita seperti ini kemana ada ya. Kita membangun karakter siswa itu seperti ini susahnya. Ketika nanti ada mahasiswa ya kadang ada yang kurang enak itu ya. Saya itu langsung harus jodoh. Ini Bapak guru itu sing anak-anak itu biar karakternya bagus pas ada kalimat. Nah, di sini tuh susah. Kalau kita anak-anak niru, anak-anak pasti laporan. Itu kok boleh ya? Kayak gitu. Karena pernah saya juga menekankan kepada dewan guru saya ketika di sekolah lama. Ayo rambutnya itu dibenerno Pak Guru, dipotong sing rapi. Si X ya, guru saya sendiri. Pakai sepatu, bajunya disetrika. Kenapa anaknya lagi gini? Bu, ayo sepatunya dipakai sepatu jangan sandal kayak gitu. Kok Pak itu udah pakai sepatu? Itu kakinya cantengan saya pikir. Padahal udah karena dia itu pakai sandal terus saya itu gimana kata saya? Udah, untuk menanamkan karakter itu kita lo susah, tiba-tiba dirusak kan. Aduh, seperti kita ini bunuh diri. Ya, itu mohon Bapak Ibu rambutnya dipotong rapat gitu. Dan ganteng potongan dihiasi, bajunya disetrika kayak gitu. Karena nah, itu pengalaman saya sebagai kepala sekolah di lembaga saya dulu. Rasanya itu mendisiplinkan satu aja susahnya kita ampun. Nah, nggak sebut, nggak boleh. Sebagai penghukum, nah ini biasanya guru menunjuk, menghardik, menunjuk, menyindir. Ini tidak boleh sudah ya, tidak boleh. Masih ada nggak di lingkungan kita yang seperti ini? Ada. Ini guru zaman dia ini. Tapi ada sih kadang-kadang ya di tempat kita masih ditemukan seperti ini, menyindir. Karena apa? Nanti menimbulkan dendam. Anak-anak itu dendam. Nanti kalau aku sudah gede ya, awas. Sampai sekarang itu saya masih dengar mantan murid saya dan Pak gurunya sudah almarhum. Itu sampai sekarang dia itu masih masih dulu itu apa ini namanya apa ini? Bahkan Bu, dipukul itu sampai pakai sapu itu beler. Iya, itu murid saja sudah almarhum, tapi dia sampai sekarang dendam. Diingat terus sampai sekarang. Wes orangnya sudah nggak ada kayak gitu. Kenapa kamu ingat sih? Tapi Bu, kakinya berapa hari nggak sembuh. Sampai sekarang tuh saya kalau ingat itu rasanya ya apa gitu, ternyuh. Karena orangnya sudah nggak ada. Orangnya nggak mau minta maaf, mungkin juga nggak belum sempat waktu itu. Itu anaknya sudah sekarang belum nikah sih, tapi dia inilah sebagai penghukum, tapi yang hukuman baik fisik maupun verbal itu ke anak-anak akan tersimpan. Jadi kita kalau bisa seperti tadi
gunakan posisi kita sebagai validasi pembuat salah, sebagai teman, sehingga anak-anak tidak sampai trauma. Itu betul-betul saya rasakan sendiri ketika mereka curhat dendam pada Pak Guru, tapi Pak Gurunya sudah almarhum. Kan kasihan yang almarhum maksud saya. Oh gitu. Nah itu di lembaga saya yang dulu. Kan kadang curhat kan anak. Nah posisi sebagai teman ini guru cenderung ramah. Senyum dulu, full senyum, ramah. Biar juga awet muda ya Bu kita. Karena aura happy itu sedikit banyak membuat kita stres. Senyumnya kalau simetris Pak Daryl kanan kiri, itu berarti senyum ikhlas bahagia. Tapi kalau senyumnya separuh berarti itu senyum acuh. Monggo, kalau senyumnya itu senyum ya bahagia. Gimana? Tanggal tua muda sama aja Pak. Guru menggunakan data untuk mengontrol siswa. Guru menghukum juga tapi tetap diawasi. Tercipta identitas positif namun murid tidak memahami nilai kebajikan sehingga kurang mandiri. Kalau sebagai pemantau cuma dilaksanakan sesuai data saja. Kamu kalau nggak pakai topi berarti kamu harus mendapat hukuman. Hukumannya apa misalkan? Tentukan hukuman, tapi anak-anak ketika ditentukan hukuman tuh karena dia bukan nilai kebajikan yang didapat, dia tidak tahu aku dihukum oleh aku topi sudah, tapi dia tidak mengetahui bahwa dia melanggar keyakinan kelas yaitu disiplin. Nah itu yang kita tanamkan. Pokoknya nilai tok yang kita tanamkan, nilai kebajikan. Karena di kelas Bapak Ibu membuat nilai-nilai kebajikan. Salah satunya nama kelasnya Bu Sri apa? Nilai kebajikan. Ya kan anak-anak melanggar gitu. Ya, contoh ya. Gitu. Ketika ada anak lain masuk ke kelas saya, tahu-tahunya masuk ngomong, pinjam sapu. Saya biarkan, saya panggil apa? Saya bilang, pinjam sapu Bu, sapu rantai. Gitu. Kemudian saya ajari caranya masuk ke kelasnya orang itu siapapun kelasnya masuk. Ucapkan salam, menemui tuan rumahnya, itu saya ajarkan dulu. Sehingga sering dilakukan ketika ada anak lain masuk, tidak mengucapkan apa yang katakan, ditolak ya Pak. Nah, akhirnya tercipta. Ya, jawabnya gini, Papa tutup dulu, tutup. Gitu ya. Saya biarkan, lama-lama sudah terbiasa. Nah, itu kan berarti sudah tertanam nilai kebajikan. Terus ya, yang kedua, ketika memberikan sesuatu, kalau dulu kan dilakukan dia, bisa jadi 1-2 kali beberapa anak saya tunjuk saya praktekkan. Ketika suatu saat saya panggil, coba tolong ambilkan, misalnya ambilkan pulpen. Oh hari ini jadi guru, ya, itu sudah terbiasa dengan temannya, walaupun memberikan ke temannya ke siapapun sudah terbiasa tidak ada mati gitu ya. Itu yang saya terapkan di Ini itu salah satunya dari sekian nilai kebajikan. Itu anak-anak langsung aksi nyata gitu, langsung aksi nyata pada anak-anak. Mungkin beberapa anak tidak bisa langsung terpatri ini ya, bisa dibuatkan banner tuh, nilai kebajikan saling menghormati gitu ya, atau pokoknya disepakati bersama. Bila izin keluar, dia keluar izin Bapak Ibu guru gitu ya. Itu lebih anak-anak, ayo kamu melanggar apa itu bukan bisa, tapi itu sudah bagus, sudah dilaksanakan aksi nyata. Bagi anak-anak yang itu ya, tapi bagi anak-anak yang mungkin lebih aktif, kita tidak boleh anak-anak bilang bandel gitu ya. adalah Aktif yang bisa. ketika ada anak yang terlambat, biasanya namanya anak kecil gitu. Tahu-tahu terlambat 10 menit atau 5 menit, tahu-tahu masuk. Nah itu Nah, harapannya. teman-temannya begini, terutama keluarganya. Lu nggak assalamualaikum, ditegur gitu. Akhirnya apa? Disuruh keluar. Nah itu mengucapkan assalamualaikum. Ya semua orang guru nih telat. Itu yang terakhir yang saya terapkan. Tapi nunggu disuruh ya. Jangan Enggak kelasnya, ya kelasnya. Ketika anak si A, berarti perlu diadakan validasi rasa bersalah itu ya. Apa ya? Seperti diskusi sama anak itu janganlah. Nanti kan lama-lama.
Nah seperti inilah adik-adik ya, sulitnya kita membangun karakter. Mudah-mudahan nanti ke depan adik-adik ini sabar. Mendidik putra putri itu ya itu berlipat-lipat sabarnya kita sebagai guru SD, sangat berlipat-lipat. Hanya mengucapkan terima kasih aja kadang-kadang anak-anak itu sulit, maaf aja sulit. Lanjut Pak Dalil. Nah, posisi manajer, guru disarankan untuk membimbing siswa untuk memiliki sifat disiplin positif, mandiri, tanggung jawab sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri. Ini tadi Bu Sri yang sudah menerapkan seperti itu, betul Bu. Sebagai manajer di kelasnya kan didengar Bu. Nah, jadi anak-anak akhirnya memiliki disiplin positif tadi. Masuk salah minta maaf, keluar izin. Nah, kalau menerima barang pakai tangan kanan, gitu. Mengucapkan terima kasih jika diberi. Nah itu manajer yang berkapasitas di sini. Sekarang tidak hanya ngajar, kok materinya Pak Nana, terus tidak seperti itu. Keyakinan kelas tadi sudah kita bahas, sudah banyak yang kita bahas. Pembentukan keyakinan kelas sudah ya, paham ya kira ya. Lanjut Pak Dalil. Bedanya peraturan ini Bu, peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan mengembalikan buku pada tempatnya, berarti kebajikan atau nilai yang kan ada pojok buku ya. Pojok buku itu kan ada anak-anak baca, ada peraturan di sekolah, di kelas. Kemudian ada nilai yang ingin disampaikan pada anak-anak yang ingin diterapkan. Kembalikan buku pada tempatnya, berarti kita mau latih anak-anak untuk apa? Bertanggung jawab. Itu sudah diterapkan. Mudah-mudahan nanti kalau saya ada waktu, kepengen kalau ada waktu itu evaluasi bukan boleh kepala sekolah bukan ya. Bukan saya cuma ingin menerapkan yang saya dapat ini loh, biar diterapkan di komite 1. Dilarang mengganggu orang lain. Nah berarti di situ nilai kebajikan yang kita tampilkan apa? Menghargai, anak-anak dilatih menghargai orang lain. Seperti tadi Bu Sri, muridnya kan kurang menghargai karena tiba-tiba masuk. Tidak benar. Sehingga harus dibuat peraturan dan keyakinan yang ingin ditanamkan ke anak-anak. Hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Tadi juga Bu Sri sudah nilai apa? Komitmen gitu. Itu namanya anak-anak komitmen loh. Di peraturan 5 menit sudah masuk komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ada pukul-pukulan, tidak boleh. Untuk apa? Nilai apa yang mau disampaikan ke anak-anak? Kenapa nggak boleh pukul-pukulan? Kalian harus menghargai. Kemudian untuk keselamatan juga itu kita tanamkan dengan aksi nyata setiap hari, tidak bosan-bosan dan harus sabar berlipat-lipat, terutama guru agama. Guru agamanya itu sabarnya harus berlipat-lipat. Nah sekarang ini segitiga restitusi ini sudah saya terapkan beberapa kali, alhamdulillah berhasil. Ya, memang kudu pinter olah kata Pak Sam. Suatu saat nanti saya ingin belajar ke Pak Sam bareng-bareng gimana sih caranya menyusun kata biar anak-anak itu tembus ke hati itu loh Pak. Itu yang susah. Nah ini kemarin anak ini rambutnya gondrong luar biasa Bapak. Gurunya tobat sudah. Di Solo 3 itu gurunya tobat. Hampir itu kan saya dua lembaga. Satu kelas gondrong semua. Gurunya angkat tangan, sudah Bu saya nggak bisa, sudah bilang tiap hari. Gondrongnya nggak ukur-ukur, nggak cuma gondrong dikit itu. Kalau belakangnya itu cuma depannya sih, tapi belakang ini kayak mas saya kemarin. Ini kenapa nggak cukup sampai segini panjangnya? Aduh Bu, katanya gurunya, ini nggak bisa ini serinya Bu. Katanya ibu kandungnya sendiri kalau bisa tak masukkan ke dalam perut. Tak masukkan lagi sampai ibu dari katanya sih bilang itu. Dan bukunya sendiri guru kelas 6 itu semuanya itu gondrong muridnya Bu ini sudah dikontrol anak-anak gurunya kayak gini. Sudah Bu saya sudah capek bilangin. Saya masih sebagai teman, sebagai validasi merasa bersalah dan terima posisi kontrol guru. Saya terapkan besoknya cukur ganteng, saya bersih kayak saya motivasinya gini. Kamu kalau dicukur coba pilih itu model drakor, artis
Sabtu saya supervisi kelas, Senin upacara rambut harus bersih. Ya kok tadi tentara semua, rambutnya ini tentaraan semua, sekarang plentas semua, pendek sekali dulu, paling 2 cm kan. Ya Allah, anak itu memang butuh sentuhan ketika menyampaikan sesuatu. Gak oleh menghardik ya, detak-detak, marah, dengan muka yang serem, malah gak direken sama anak-anak ternyata. Itu contohnya kok, alhamdulillah kok berhasil ini ya. Proses restitusi, ini kita sudah melaksanakan, tapi kadang kita itu nggak sadar. Apa sih tak lakukan itu jenenge nggak tahu. Nah ternyata itu segitiga restitusi itu ada namanya itu meyakinkan identitas anak-anak itu. Apa sele kamu seperti ini, alasannya apa? Nah setelah itu kita ada tahapan lagi di mana wajar perbuatan seperti itu. Dulu Bu Guru juga pernah misalnya waktu itu kita nggak pernah, bilang aja dulu pernah nggak jangan PM. Ternyata setelah dikasih tahapan seperti itu dia malah salah kok enggak deh? Iya salah. Terakhir kemarin kasus merokok di sana juga, akhirnya juga membuat kesepakatan tidak merokok. Rokoknya ini yang dioleh oleh UTES, seperti UTES. Ya, bekas. Bayangkan bekasnya kan giginya saya lihat itu kan kuning. Giginya kuning ada plat hitam seperti orang rokok. Tak amati kamu itu merokok kan ini. Pertama nggak ngaku, lama-lama ya ngaku. Tiba-tiba masa itu, iya Bu itu pernah ketemu merokok. Tak lihat giginya itu bukan kotor karena itu bukan ya, tapi karena ada plat sama kuning bukan karena giginya sudah berubah kuning. Saya pantau sampai sekarang mudah-mudahan bisa berhenti. Tapi tadi awal ini proses menciptakan kondisi di mana murid memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Biasanya dibully, kemarin sini kan dibully ya, karena ada peristiwa dibully. Nah itu kita membalikan kondisi anak itu yang bully itu merasa bersalah. Setelah itu dia membuat seperti komitmen untuk dirinya sendiri. Kita tidak nyuruh ya, kita hanya mau seperti apa. Kita ikuti maunya, maka dia akan bisa menanamkan karakter untuk kembali ke kelasnya atau kelompoknya dia bermain itu dengan tenang. Karena kalau sudah nggak ada tindakan, mereka menyendiri ya. Mereka menyendiri, nggak belum kompor dengan temennya. Itu kalau tidak ditangani dengan tepat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah, juga membantu murid mengajarkan orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, itu kemarin itu restitusi namanya Bu Dinda ya, yang Bu Guru lakukan tuh untuk mengeluarkan dia itu, oh ya aku bersalah. Setelah bersalah saya harus melakukan seperti ini tanpa disuruh. Itu yang belum berhasil. Dan kita juga Pak Samir belum selesai itu. Yang anak sana itu, yang anak mau sekolah lagi itu. Oh iya. Lanjutkan. Arah restitusi tertuju pada karakter, bukan tindakan. Lagi-lagi karakter yang kita bentuk. Menguatkan pada fokus solusi. Solusi bukan hukuman. Saya tekan lagi, bukan hukuman, tapi solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah si anak. Kemudian mengembalikan murid pada kelompoknya. Ini Bu yang gondrong, ini gondrong, ini sudah tua semua seperti ini rata-rata akhirnya. Kok bisa dalam waktu minggu Senin sudah kayak gini? Padahal katanya ini gondrongnya sudah hampir semua kayak gini semua. Bisa dikuncir semuanya. Nah, setelah saya ngobrol, ini kan ngobrol sepertinya ngobrol bersama resort di lantai itu bareng-bareng yang gondrong-gondrong Mas Nam ini. Sabtunya alhamdulillah cukur kabeh, leganya hati saya merasa berhasil. PR kita belum satu belum berhasil pasang. Ini sudah, kalau ini merupakan ya pun enggak ya adik-adik kalau sudah berhasil itu rasanya long lihat muridnya rupanya kamu itu loh ada yang ngomong kayak apa yang ikutan tidak keluar. Memang seperti itu sampai sini-sini itu ya pun kayak anak tidak dipakai gitu loh. Sekarang sudah ganteng ini
serek gitu. Makanya kadang ambune buah hari itu ya. Kita terus biarin lah nanti dikondisikan nanti ya. Makanya keringetnya kebel ya, lewat di depan kita salim, ada ingosikan yang di sini ya. Ya, itulah Bapak Ibu guru perjuangan. Boleh ikut nih, lari-lari. Jadi saya usap gini. Ya begitulah nasibnya Bapak Ibu guru itu. Tapi insya Allah ibadah kan gitu. Lanjutkan Mas Dali. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Kalau oleh maksa Bapak Ibu guru ya, kamu harus minta maaf, tidak boleh. Biar keluar dari hati nurani anak-anak sendiri. Bersifat menuntun dalam diri siswa, dituntun ke arah yang lebih baik. Di sini artinya kita tidak boleh kekerasan. Mungkin ada videonya. Nah, ini langkah-langkah restitusi. Ini ada validasi tindakan yang salah. Pertama itu menstabilkan identitas. Anak-anak kita terapkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak mikir, oh iya, Bu Guru juga pernah salah. Bu Guru pernah dulu nggak mengerjakan PR. Bu Guru pernah dulu telat. Nah, kasih contoh kita sendiri. Kemudian, jadi bukan satu-satunya yang melakukan ini. Mungkin kakak senior ada wajar seusia kalian. Jadi kita nggak nyala, no. Salah kamu itu, apalagi dengan menunjuk, menghardik, tidak boleh. Namun ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, tanyakan alasannya. Kok seperti itu? Tanyakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kita tanya, dia tahu kebutuhan si anak dan kita tahu untuk memberikan obatnya. Kemudian keyakinan kelas yang disepakati di dalam berhubungan dengan keyakinan kelas, peraturan yang ada di sekolah. Oh, ternyata saya melanggar ini nilai kedisiplinan. Saya melanggar nilai tanggung jawab, saya melanggar nilai tidak menghargai orang lain. Mereka sadar akhirnya apa yang ingin kamu lakukan kalau kamu tahu salah. Oh, minta maaf Bu, saya mencatat terlambat sekolah, saya mau bangun lebih awal. Saya akan masang alarm. Itu mereka sendiri yang menentukan solusinya, bukan kita. Kalau kita yang menentukan percuma, hilang nih. Tapi ketika anak-anak sendiri yang komitmen, insya Allah berhasil. Bu, kalau tidak berhasil, Bu, saya itu pakai ini restitusi 1 kali ya berhasil, 2 kali juga berhasil. Kita tak bosan-bosan, yaitulah sabar dan tetap dilakukan. Ini salah satu kita menyelesaikan masalah kasus pada anak tanpa kekerasan, tanpa kata menghukum. Di sini, monggo Pak Dalil. Ini kemarin ini video apa? Foto. Kalau ini praktek saya ketika praktek dia. Nah ini anaknya. Videonya nggak ada. Dian, apa tuh? Kalau ini ini ponjok-ponjokan akhirnya rukun. Padahal yang dulu segini. Akhirnya dia minta maaf sendiri. Kemudian mau berpelukan sampai nangis anaknya itu. Betul-betul nggak tahu itu ada apa dengan saya kok sampai anaknya menangis gitu. Sampai menangis sampai pelukan bunuh tuh 2 anak itu. Pada awalnya ponjokan sampai gendol sampai ya gitulah keras-keras mulai tegar sama siapa itu? Yusuf bukan yang mana? Itu Yusuf. Alhamdulillah terus selesaikan. Mungkin ini contoh-contoh videonya di kanvanya. Langsung ada di kanvanya. Ya, ini contoh-contoh penerapan segitiga restitusi di Canva. Langsung buka Canvanya. Hah? Kenapa? Oh tidak ada. Di itu bikin satu itu. Mungkin Bapak Ibu bisa curhat, mungkin kita saling adik-adik juga boleh mungkin punya permasalahan. Untuk segitiga restitusi itu memang baru dengar. Iya, istilahnya. Padahal kita kan sering dipelajari. Kalau rasanya itu awalnya ada beberapa anak yang disebutkan.
kemudian karena sering mencuri, sering janjiin tidak ditepati, kemudian sama teman-temannya akhirnya mungkin saja temannya. Nah, ya. Kemudian saat dia tidak masuk kelas, tidak izin tidak masuk, akhirnya saya ngomong-ngomongan dengan teman-teman satu kelas. Kenapa ada anakku gini, saya dijanjini hadiah begini, kemudian dia nyantang saya, kemudian di depan ngaji juga pernah mencuri di warung-warung, kaliwannya juga suka mencuri. Kayaknya kamu dan saya itu pernah berbuat sama. Terbelakangnya betul itu. Bu guru mulai kecil juga pernah salah. Kalian juga didik ke orang tua juga punya salah. Apapun masalahnya itu pasti ada. Namanya manusia. Nah, setelah itu manusia itu merupakan individu sosial yang mempunyai harus ada rasa tepos liro, sosialnya juga harus tinggi. Namanya manusia juga saling memaafkan. Manusia juga butuh teman, butuh orang lain dalam setiap kehidupan. Akhirnya dari beberapa kesimpulan, dari beberapa pendapat dari anak-anak, kemudian dikembalikan ke pribadi masing-masing. Akhirnya mereka mau memaafkan dengan sendirinya. Ya sudah Bu, itu temanmu sendiri. Kalau tidak ada Dinda di kelas 4A tidak lengkap. Kalaupun kelas 4A tidak ada Bu Guru, tidak ada Bu Mu, tidak ada Bu Dinda, tidak ada Pak Fatah, itu tidak lengkap. Jadi kita harus melengkapi itu semua dengan kita saling memaafkan, berteman dengan baik, tidak usah mengucilkan teman. Nah, setelah beberapa hari tidak masuk, ternyata sudah dikancani atau sudah berteman normal kembali. Iya, karena memang dari awal kelas 3 itu ada gap antara yang cewek ataupun yang cowok itu ada gap semua. Ada 2 geng di situ. Jadi ojo geng-gengan, kenapa sih? Kita juga bersatu keluarga. Kalau ada masalah di sekolah itu orang tuanya adalah guru, ya sekalian harus curhat ke guru. Sebisanya mungkin siapapun gurumu yang ada di Komil 1 adalah siapapun gurunya itu adalah gurumu sendiri, orang tuamu sendiri. Kalian juga wajib bercerita, tidak luput ke Bu Nur, ke Bu Mut, ataupun ke Pak Dalil, ataupun ke siapa saja. Jadi tidak ada geng-gengan, karena memang yang saya dengar oleh kelas 3 itu ada gengnya. Akhirnya PR besar buat saya untuk menyatukan mereka itu. Alhamdulillah anak-anak kembali ke kelompoknya tanpa ada dendam dan trauma. Mudah-mudahan yang lain bisa mencontoh ke Bu Nur, mungkin yang lain juga sudah melakukan. Memang kita nggak tahu istilahnya apa sih ini. Ternyata itu adalah segitiga restitusi dan ada teorinya. Dan teori itu setelah saya praktekkan ternyata ya benar. Ya. Kalau gagal ya kita coba lagi seperti itu. Itu ilmu baru bagi saya di guru penggerak. Kita terapkan budaya positif di sekolah. Nah, terima kasih Bu Nur sudah mungkin bisa menularkan ilmunya ke teman. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dari kami calon guru penggerak dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara yang terakhir, penutup dan doa. Untuk Bapak Fatah, saya persilahkan.